Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar Manajemen Proyek Teknologi Informasi atau MPTI tentang manajemen kualitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, Muhammad Mirza, Bagus Nur Ali Hidayat, saya sendiri Tiara Birahmatika, Yunita Nur Rohmah, dan terakhir Galih Hariksona. Tujuan dari dipilihnya judul kualitas manajemen terhadap kepuasan customer sebagai tugas besar kelompok kami adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan customer mempengaruhi kualitas dari suatu proyek. Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kepuasan customer dalam mencapai kualitas yang diinginkan. Terakhir, untuk mengetahui efek dari kepuasan customer terhadap perusahaan. Kualitas. Definisi kualitas itu sendiri adalah totalitas karakteristik dari sebuah entitas yang menanggung terhadap kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang telah dinyatakan, kesesuaian dengan persyaratan seperti proses proyek dan produk memenuhi spesifikasi, kecocokan untuk digunakan seperti produk sebagaimana yang diinginkan, dan terakhir, apa yang pengguna cari dalam proyek seperti apa yang pengguna pikirkan, menganggap, dan mengalami hal itu terjadi. Quality policy. Specify the overall intention and the direction of the organization with regard to quality. Yang artinya menspesifikasikan tujuan keseluruhan dan arah dengan memandang kualitas. Perancangan strategis untuk kualitas. Terdiri dari 3 level. Yang pertama, level organisasi, tujuan kualitas, sistem kontrol, dan kompetisi. Bawahnya lagi level project, tentang test planning, scheduling, dan resource. Dan terakhir paling bawah, level operasional, test data, test run, review, dan reporting. Ilustrasi karakteristik kualitas. Product operation. Usability, security, efficiency, correctness, and reliability. Product revision, maintainability, adaptability, expandability. Product transition, reusability, portability, interoperability. Quality measurement. Pengukuran kualitas digunakan untuk membuat estimasi, melacak perkembangan proyek, menetapkan dasar kualitas, menganalisis kecacatan, dan terakhir meraih kemajuan secara kontinu. Quality benchmarking. Benchmarking termaksud membandingkan pelaksanaan proyek dengan proyek lainnya, dengan tujuan menyediakan pengukuran dasar dan menghasilkan ide untuk kemajuan proyek. Manajemen kualitas. Quality management adalah salah satu dari 9 project management knowledge area yang memastikan agar proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Melalui aturan-aturan kualitas, prosedur, ataupun guidelines, untuk mengetahui nilai kualitas yang dimiliki pada proyek tersebut dapat melalui parameter conformance to requirement and fitness for use. Manajemen kualitas merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi proyek untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab sehingga proyek dapat memenuhi kebutuhan dari kesepakatan yang ditetapkan.
Implementasi pada manajemen kualitas melalui kebijakan dan prosedur dengan perbaikan proses secara kontinu. Manajemen kualitas modern menekankan kepada kepuasan pelanggan, memahami evaluasi, mendefinisikan, dan mengelola harapan pada customer. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan kombinasi conformance to requirement untuk memastikan proyek menghasilkan sesuai requirement-nya, dan fitness for use, produk atau jasa yang dihasilkan harus memuaskan. Yang kedua, pencegahan di atas inspeksi. Prinsip pada manajemen kualitas di mana kualitas yang dihasilkan sudah direncanakan, didesain, dan dibangun sebelumnya. Langkah ini perlu dilakukan karena biaya yang digunakan untuk menghindari kesalahan lebih kecil dari biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan ketika melakukan inspeksi. Yang ketiga, tanggung jawab manajemen. Untuk mencapai kesuksesan pada proyek dibutuhkan partisipasi semua anggota pada tim proyek. Tetapi tanggung jawab seorang manajer lah ya untuk menyediakan resource yang dibutuhkan untuk sukses. Yang terakhir adalah Plan, Do, Check, Act. Menurut Sheward yang kemudian dimodifikasi oleh Deming, siklus Plan, Do, Check, Act merupakan basis pada perbaikan kualitas. Inisiatif perbaikan kualitas dilakukan oleh organisasi seperti Total Quality Management dan Six Sigma, di mana harus meningkatkan kualitas pada manajemen proyek serta kualitas pada produk yang dihasilkan proyek. Tahapan yang dimiliki pada quality management terdapat 3, yaitu perencanaan kualitas. Terjadi proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang dikerjakan, serta bagaimana cara agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek menjalankan semua proses yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah pengendalian pengendalian kualitas, adalah memonitor hasil dari proyek secara spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas. Manajemen kualitas proyek membahas proyek serta kualitas dari produk yang dihasilkan dari proyek tersebut. Pengukuran dan teknik pada kualitas produk secara spesifik bergantung pada tipe dari produk yang dihasilkan pada proyek tersebut. Sedangkan untuk manajemen kualitas dari produk software menggunakan pendekatan yang berbeda dan pengukuran yang berbeda pula. Namun, untuk manajemen kualitas proyek menggunakan kedua pendekatan tersebut. Pada kedua kasus tersebut dapat ditemui kegagalan yang serius dan mengakibatkan konsekuensi pada setiap stakeholder. Cost of quality mengacu pada total biaya dari semua pengeluaran yang berhubungan dengan keberlangsungan proyek tersebut. Keputusan pada sebuah proyek dapat mempengaruhi biaya operasional pada kualitas yang bisa berdampak pada pengembalian produk, klaim garansi, dan penarikan barang. Oleh karena itu, sponsor bisa memilih untuk investasi pada perbaikan kualitas, terutama jika produk tersebut cacat terhadap pencegahan. Hal ini juga dapat mengurangi biaya eksternal dari kualitas. Tahap 1. Perencanaan kualitas. Yang dimaksud dengan perencanaan kualitas adalah yaitu suatu proses yang mengidentifikasi requirement dan atau standar pada proyek dan produk, dan dokumentasi bagaimana proyek dapat mendemonstrasikan kesesuaian dengan requirement tersebut. Perencanaan kualitas diterapkan secara paralel dengan proses perencanaan proyek lainnya. Kualitas teknik yang digunakan pada umumnya terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama, quality planning input. Nah,
Tahap pertama ini terdiri dari diantaranya ada yang namanya scope baseline, yaitu terdiri dari pertama scope statement. Pada scope statement ini terdapat deskripsi proyek mayor yang disampaikan dan kriteria yang diterima. Scope pada produk mendeskripsikan tentang detail dari permasalahan teknik yang terjadi dan hal lainnya yang mempengaruhi perencanaan kualitas tersebut. Kriteria yang diterima dapat secara signifikan meningkatkan atau menurunkan biaya dari proyek. Namun, jika memenuhi kriteria yang telah diterima atau disetujui, dapat dikatakan telah memenuhi semua kebutuhan customer. Selanjutnya, WBS, yaitu mengidentifikasi, mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas lainnya, memudahkan alokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, dan pengukuran dan pengendalian proyek. Pembagian tugas menjadi sub-tugas yang lebih kecil tersebut dengan harapan menjadi lebih mudah untuk dikerjakan dan diestimasi dari segi waktunya. WBS Dictionary mendefinisikan informasi teknikal pada elemen WBS. Yang kedua, tahap stakeholder register. Pada tahap ini terjadi proses identifikasi stakeholder dengan kepentingan tertentu atau akan berdampak pada proyek dan kualitas. Selanjutnya, ada tahap cost performance baseline. Pada tahap ini, dokumen yang berisi fase waktu yang digunakan untuk menghitung biaya pelaksanaan. Tahap keempat, schedule baseline, yaitu dokumen yang berisi jadwal pelaksanaan, termasuk tanggal mulai dan tanggal selesai. Tahap selanjutnya ada risk register. Pada tahap ini berisi informasi tentang ancaman dan peluang yang mempengaruhi kualitas. Tahap keenam ada enterprise environmental factor, yaitu menginformasikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rencana kualitas, termasuk proses, diantaranya ada proses peraturan pemerintah, aturan, standar dan pedoman khusus untuk aplikasi, maupun proses kondisi pengerjaan pada proyek yang dapat mempengaruhi kualitas proyek tersebut. Dan tahap yang terakhir ada organisasional proses aset, yaitu aset yang mempengaruhi perencanaan kualitas, termasuk diantaranya kebijakan organisasi, prosedur, pedoman, historical database, pengalaman dari proyek sebelumnya, maupun kebijakan kualitas. Tahap kedua dari quality planning tadi ada tools and technique. Teknik yang digunakan pada perencanaan kualitas, yaitu pertama diantaranya ada cost benefit analysis, selanjutnya cost of quality, lalu control chart, selanjutnya ada benchmarking, design of experiment, statistical sampling, flow charting, proprietary quality management methodologies, dan yang terakhir ada additional quality planning tools, yaitu pertama ada brainstorming, affinity diagram, force field analysis, nominal group technique, matrix diagram, dan yang terakhir ada prioritization matrix. Tahap ketiga dari quality planning adalah output. Nah, output di sini dibedakan lagi menjadi beberapa tahap-tahapan. Yang pertama ada quality management plan. Pada tahap ini
mendeskripsikan bagaimana tim manajemen proyek akan menerapkan kebijakan kualitasnya. Rencana manajemen kualitas menyajikan masukan untuk semua rencana manajemen kualitas dan mencakup kontrol kualitas, penjaminan kualitas, dan perbaikan proses secara kontinu. Tahap selanjutnya ada quality metric, yaitu definisi operasional yang mendeskripsikan secara khusus atribut proyek atau produk dan bagaimana pengendalian kualitas dapat mengukurnya. Pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran yang menghasilkan nilai yang aktual. Nah, quality metrics ini digunakan pada penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Tahap ketiga ada quality checklist. Pada tahap ini digunakan untuk memverifikasi bahwa semua set tadi telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Selanjutnya ada proses improvement plan. Nah, ini merupakan langkah untuk menganalisis proses agar dapat mengidentifikasi aktivitas mana yang meningkatkan nilai atau value dari proyek tersebut. Yang terakhir di sini ada project document updates. Nah, update dokumen yang berisi diantaranya ada dokumen stakeholder register dan dokumen responsibility assignment matrix. Tahap kedua yaitu penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas atau quality assurance adalah proses dari mengaudit requirement kualitas dan hasil dari pengendalian kualitas untuk memastikan kualitas standar yang sesuai dan definisi dari operasional yang digunakan. Ini adalah tahap dari quality assurance. Quality assurance sama dengan quality planning terdiri atas 3 tahap. Yang pertama ada tahap input atau masukan. Yang kedua ada tahap tools dan teknik. Yang ketiga ada tahap output atau keluaran. Pada tahap input, terdapat beberapa inputan yang digunakan dalam tahapan quality assurance atau penjaminan kualitas ini. Yang pertama, ada project management plan. Pada project management plan ini, berisi informasi yang digunakan untuk penjaminan kualitas, seperti quality management plan dan process improvement plan. Yang kedua, ada quality metrics. Yang ketiga, ada work performance information. Ini adalah informasi kinerja dari aktivitas proyek yang secara rutin menjadi progres dari proyek. Hasil kinerja ini mendukung proses audit, termasuk technical performance measures, project deliverable status, jadwal progres, dan biaya. Lalu yang terakhir, ada quality control measurements. Pada tahap tools and technique, ada beberapa tools dan teknik yang digunakan dalam tahap quality assurance ini. Yang pertama, ada plan quality and perform quality control tools and technique. Yang kedua, ada quality audits. Dan yang ketiga, ada proses analisis. Tahap terakhir yaitu tahap output. Ada beberapa output yang dikeluarkan dari hasil quality assurance ini. Yang pertama, ada organizational process assets updates. Ini merupakan elemen dari aset proses organisasi yang dapat diperbaharui termasuk standar kualitas. Yang kedua, ada change request. Change request ini merupakan peningkatan kualitas, mengambil aksi untuk meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi dari kebijakan, proses, dan prosedur dari menjalankan organisasi. Change request dibuat dan digunakan sebagai input perform integrated change control. Proses yang mengizinkan secara penuh pertimbangan dari peningkatan yang direkomendasikan. Yang ketiga, ada project management plan updates. Dan yang terakhir, ada project document updates. Tahap 3, pengendalian kualitas.
Proses pemantauan hasil eksekusi kualitas dari suatu aktivitas untuk menilai kinerja dan menyarankan perubahan apa saja yang dirasakan perlu. Quality control dilakukan sepanjang proyek tersebut berjalan. Standar kualitas tersebut meliputi proses proyek dan tujuan dari produk tersebut. Tim manajemen proyek harus memiliki pengetahuan tentang pengendalian kualitas statistik, terutama pengambilan sampel dan probabilitas, untuk mampu mengevaluasi output dari quality control tersebut. Pengendalian kualitas terdiri atas 3 tahap, yaitu input, tools and technique, dan output. Quality control dilakukan sepanjang proyek tersebut berjalan. Tahap pertama, pengendalian kualitas yaitu input. Yaitu pertama, project management plan, kedua, quality metrics, ketiga, quality checklist, keempat, work performance measurements, yaitu pengukuran catatan pengujian quality control dan pengukuran dalam format untuk perbandingan dan analisis. Yang kelima, approve change request, yaitu akan menunjukkan beberapa perubahan yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Permintaan perubahan yang disetujui tersebut dapat mencakup perbaikan dan maintenance dan revisi metode kerja maupun revisi jadwal. Yang keenam, deliverables. Yang ketujuh, organizational process asset, yaitu aset proses organisasi dapat mempengaruhi kinerja dari perform quality control yang tidak hanya terbatas pada standar dan kebijakan kualitas, pedoman kerja standar, dan isi dan prosedur pelaporan cacat dan kebijakan komunikasi. Tahap kedua, tools and technique. Pertama, alat bantu dan teknik yang dapat digunakan untuk menampilkan kinerja perform quality control antara lain 1. Cause and effect diagram, 2. Control chart digunakan untuk memantau semua jenis variable output. Yang ketiga, flow charting digunakan dalam pengendalian kualitas untuk membantu menganalisis bagaimana terjadi masalah. Yang keempat, histogram. Yang kelima, Pareto chart merupakan sebuah histogram berdasar pada frekuensi kejadian yang menunjukkan berapa banyak hasil yang dihasilkan oleh jenis atau kategori tertentu. Yang keenam, run chart. Yang ketujuh, scatter diagram. Yang kedelapan, statistical sampling, melibatkan bagian pemilihan populasi untuk pemeriksaan atau pengambilan sampel. Yang kesembilan, inspection. Yang kesepuluh, approve change request review. Kedua, quality audit, yaitu merupakan kegiatan terstruktur lainnya dari manajemen mutu. Tujuan dari audit kualitas adalah untuk mengidentifikasikan pelajaran yang dapat memperbaiki kinerja proyek ini atau proyek lainnya. Kualitas audit dapat dijadwalkan secara acak dan dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Tahap ketiga, output. Pertama, quality control measurement. Dokumentasi hasil dari quality control dalam format yang sudah ditentukan perencanaan. Yang kedua, validate change. Setiap perubahan atau perbaikan akan diperiksa terlebih dahulu sebelum pemberitahuan item tersebut diterima atau ditolak. Item yang ditolak kemungkinan butuh pengerjaan ulang. Yang ketiga, validate deliverables. Tujuan dari quality control adalah untuk menentukan kebenaran kiriman atau targeting, dan hasil dari quality control ini akan divalidasi untuk diformalkan. Yang keempat, organizational process asset update, yaitu bagian dari aset proses manajemen yang diupdate tidak hanya terbatas pada complete checklist dan lesson learned documentation atau dokumentasi selama siklus project. Yang kelima, change request. Jika tindakan korektif atau preventif direkomendasikan atau perbaikan memerlukan perubahan rencana manajemen proyek.
Permintaan perubahan harus dimulai sesuai dengan yang ditetapkan Perform Integrated Change Control Process. Yang keenam, Project Management Plan Update. Elemen yang akan diupdate meliputi Quality Management Plan dan Process Improvement Plan. Yang ketujuh, Project Document Update. Metode riset. Latar belakang pemilihan metode riset. Pada riset ini, kami memilih metode riset kualitatif dikarenakan metode ini lebih dapat diaplikasikan pada topik dari riset kami, yaitu mengenai penerapan manajemen kualitas pada sebuah perusahaan IT. Metode riset kualitatif tidak menekankan pada data-data numerikal, namun lebih menekankan pada proses yang terjadi pada sebuah kejadian dalam hal ini contohnya sebuah proyek. Manajemen kualitas lebih difokuskan pada bagaimana hal tersebut diterapkan dan apa dampak yang dirasakan dari penerapan manajemen kualitas dalam sebuah proyek. Manajemen kualitas lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam sebuah proyek, dan output dilihat hanya sebagai sebuah pertimbangan dari baik buruknya hasil penerapan manajemen kualitas. Melihat dari hal tersebut, terdapat hubungan antara karakteristik dari manajemen kualitas dan metode riset kualitatif, yaitu menekankan pada proses yang terjadi untuk melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna dari hal-hal yang telah diamati. Oleh karena itu, kelompok kami memilih metode riset kualitatif sebagai metode riset yang digunakan dalam riset kami ini. Metode riset. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif untuk menunjang pengerjaan tugas kami. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam metode ini, proses dan makna lebih ditonjolkan dibanding dengan hasil dari proses itu sendiri. Metode kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Ada 5 karakteristik pokok dari metode kualitatif ini, yaitu menggunakan lingkungan alamiah proyek sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula. Apa yang diamati pada dasarnya tidak lepas dari konteks lingkungan di mana tingkah laku berlangsung. Dalam hal ini, pada proyek kami, lingkungan alamiah proyek sebagai sumber data merupakan bertanya tentang kondisi penerapan manajemen kualitas ketika proyek sedang berjalan. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian. Tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka dan dalam bentuk lainnya. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya, tidak ditransformasi dalam bentuk angka. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Dalam penelitian yang kami lakukan, hal ini merupakan hasil analisis wawancara narasumber disajikan dalam bentuk naratif dan dalam bentuk numerik. Yang ketiga, menekankan pada proses, bukan pada hasilnya. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkapkan proses, bukan hasil sebuah kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya memerlukan pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapat dilakukan dengan ukuran frekuensinya saja. Proses alamiah dibiarkan terjadi
tanpa intervensi peneliti. Sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, mencari data analisis berdasarkan gambaran nyata dari proses sebuah proyek. Yang keempat, bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Peneliti langsung terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Dan yang terakhir, mengutamakan makna. Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Ketepatan informasi dari partisipan diungkapkan oleh peneliti agar dapat menginterpretasikan hasil penelitian secara sahih dan tepat. Dalam hal ini, dalam penelitian yang kami lakukan, mengutamakan makna berarti menganalisis persepsi dari narasumber tentang manajemen kualitas sebuah proyek. Berikut ini merupakan hasil wawancara kami kepada Bapak Zain Muhammad dari PT Integrasi Primalogika. Apa dampak signifikan yang dirasakan perusahaan dalam penerapan manajemen kualitas? Dampak waktu dan personal dalam proyek harus ditambah agar pengerjaan proyek tidak telat. Output yang dideliver lebih terjamin dan mengurangi error. Pentingkah bagi Anda menerapkan manajemen kualitas yang konsisten dan berkelanjutan? Tentu penting. Pernahkah Anda mengalami masa di mana Anda mengerjakan proyek dengan tidak menerapkan manajemen kualitas? Pernah. Apa kekurangan nyata yang dirasakan dalam menjalankan proyek tersebut? Kekurangannya antara lain, output yang dideliver sering sekali terjadi error dan kurang lengkap dengan pengujian kasus. Apakah penerapan manajemen kualitas ini berhasil meningkatkan produktivitas dan motivasi dari pegawai Anda? Sejauh ini belum, akan tetapi dapat menambahkan kepuasan user. Bagaimana cara Anda merencanakan standar kualitas dari proyek yang sedang Anda kerjakan? Pertama, dengan user requirement yang lengkap. Lalu menyusun test script, yaitu bagaimana program harus diuji. Dan yang terakhir dengan cara menyusun dokumentasi setiap testing. Apa tingkat kualitas tersebut bisa menjadi pedoman yang seharusnya perusahaan Anda lakukan? Ya, pernahkah terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap pedoman dari yang telah ditetapkan dalam mencapai kualitas yang sudah direncanakan? pernah. Seperti apa dan bagaimana dampak dari penyimpangan tersebut? Dampaknya antara lain gagalnya user acceptance test atau yang sering disebut dengan UAT. Lalu tes penerimaan user terhadap produk yang dideliver, sehingga user merasa kurang puas dan akibatnya waktu pengembangan menjadi bertambah. Bagaimana Anda memastikan bahwa perusahaan Anda sudah berada pada jalur pedoman yang tepat untuk meraih standar kualitas yang diinginkan? Karena telah mengikuti pedoman standar yang berlaku seperti ISO. Mungkinkah ada sebuah proses yang sudah direncanakan sebelumnya, namun dihilangkan dari proyek untuk menghindari terbuangnya waktu pengerjaan secara percuma? Sejauh ini tidak mungkin, akan tetapi kecuali jika ada persetujuan customer atau user. Apakah yang Anda lakukan untuk mengendalikan kualitas dari proyek yang sedang Anda kerjakan? Melakukan SIT atau yang dikenal dengan sistem internal test oleh staf yang berbeda dengan pengembangannya. Adakah alat bantu yang digunakan untuk mengendalikan tingkat kualitas dari proyek Anda? Tidak ada.
quality control dilakukan sesuai dengan test script. Mungkinkah implementasi pengendalian kualitas ini membuat waktu penyelesaian proyek menjadi terlambat? Sejauh ini mungkin terjadi. Adakah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap hasil proyek yang telah Anda selesaikan? Caranya antara lain kami masih menggunakan kuesioner dan adanya kontrak pemeliharaan. Bagaimana cara Anda meyakinkan pegawai dan konsumen Anda bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan Anda akan menghasilkan produk yang berkualitas? Dengan cara dijabarkan rencana kerja secara detail, termasuk diantaranya adalah proses testing. Apa yang perusahaan Anda lakukan bila ternyata hasil produk dari proyek yang Anda telah selesaikan tidak atau belum memenuhi ekspektasi pelanggan? Diperbaiki tanpa adanya biaya tambahan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan tadi, berikut merupakan analisis yang kami lakukan terhadap wawancara tersebut, yaitu penerapan manajemen kualitas akan memberikan dampak yang positif terhadap suatu proyek yang sedang dikerjakan. Output atau produk hasil proyek yang dikerjakan akan tepat atau hampir sesuai dengan yang diinginkan oleh user atau customer. Manajemen kualitas ini akan memberikan kepuasan kepada user karena kualitas dari produk yang dihasilkan cukup baik dan dapat diterima oleh user. Perencanaan dari penetapan standar kualitas dari proyek dibutuhkan sebagai pedoman dalam mengerjakan setiap proses dalam sebuah proyek. Terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari pedoman yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan mundurnya waktu pengembangan proyek. Quality control atau pengendalian kualitas dapat menggunakan SIT atau System Internal Test dan dikendalikan dengan melihat kepada test script. Implementasi dari pengendalian kualitas ini dapat menyebabkan waktu proyek menjadi mundur. Untuk mengukur feedback dari user, dapat menggunakan kuesioner dan kontrak pemeliharaan. Dan bila ada ketidakpuasan antara produk hasil proyek dengan keinginan user, maka akan diperbaiki tanpa ada biaya tambahan bagi user, karena sudah menjadi tanggung jawab dari pihak pengembang proyek. Berikut hasil wawancara kami dengan narasumber Bapak Insinyur Ahmad Musnansyah dari PT Integrasi Prima Logika. Apa dampak signifikan yang dirasakan perusahaan dalam penerapan manajemen kualitas? Mungkin dampak signifikannya ada peningkatan kepuasan pelanggan maupun anggota tim pengembang produk. Pentingkah bagi Anda menerapkan manajemen kualitas yang konsisten dan berkelanjutan? Oh, tentu saja penting. Ya, meskipun implementasinya masih belum terlalu mapan. Pernahkah Anda mengalami masa di mana Anda mengerjakan proyek tanpa menerapkan manajemen kualitas? Pernah. Apa kekurangan nyata yang dirasakan Bapak dalam menjalankan proyek tersebut? Banyak sih sebenarnya kekurangan nyatanya, seperti sulit menjaga konsistensi mutu amat tergantung pada siapa yang mengerjakan proyek. Anggota proyek yang menonjol, tanpa manajemen mutu pun sudah memiliki standar yang tinggi. Sebaiknya, anggota yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab menyebabkan mutu amat di bawah standar. Apakah penerapan manajemen kualitas ini berhasil meningkatkan produktivitas dan motivasi dari pegawai-pegawai Bapak? Berhasil. Ya, meskipun ada anggota yang motivasinya kurang baik, otomatis merasa agak terekspos karena biasa bekerja seadanya. Bagaimana cara Bapak merencanakan standar kualitas dari proyek yang sedang Bapak kerjakan? Merencanakannya mungkin kualitas produk dari software yang biasa dibuat diukur dari beberapa metrik standar utama seperti keterpakaian, kepuasan user, dan kemudahan untuk diubah atau dimodifikasi. Jadi, ukuran ini yang utamanya dipakai untuk standar kualitas. Apa tingkat kualitas tersebut bisa menjadi pedoman yang seharusnya perusahaan
perusahaan Anda lakukan? Sesungguhnya kepuasan user adalah ukuran kualitas utama. Meskipun untuk mencapai hal tersebut, otomatis produk-produk yang dihasilkan harus bermutu tinggi. Pernahkah terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap pedoman dari yang telah ditetapkan dalam mencapai kualitas yang sudah direncanakan? Pernah, terutama pada proyek-proyek yang bersifat sangkuriang. Dalam kali ini sangkuriang itu berarti proyek tersebut dibutuhkan segera dan proyek itu penting sehingga kami mengerjakannya secara cepat ala sangkuriang. Seperti apa dan bagaimana dampak dari penyimpangan tersebut? Anggota tim kami biasanya dampaknya kerjanya menjadi overtime, hasil sejadi-jadinya dan bisa dihasilkan sampai tenggat waktu. Bagaimana Bapak memastikan bahwa perusahaan Bapak sudah berada pada jalur pedoman yang tepat untuk meraih standar kualitas yang diinginkan? Dalam bisnis software skill dan attitude, pengembang software menjadi kunci utama yang menentukan mutu yang dihasilkan. Mungkinkah ada sebuah proses yang sudah direncanakan sebelumnya, namun dihilangkan dari proyek untuk menghindari terbuangnya waktu pengerjaan secara percuma? Sebenarnya mungkin saja, terutama pada proyek-proyek yang mendesak dan sebenarnya kurang realistik dari sisi waktu pengembangan atau pengerjaan. Apakah yang Bapak lakukan untuk mengendalikan kualitas dari proyek yang sedang Bapak kerjakan? Kami mengelola software engineer yang bermutu dan memperhatikan feedback dari usernya. Adakah alat bantu yang digunakan oleh Bapak untuk mengendalikan tingkat kualitas dari proyek tersebut? Contoh, Six Sigma, Pareto diagram, statistical sampling, dan sebagainya, yang berguna untuk melihat tingkat kualitas produk yang dihasilkan dari proyek yang sedang berjalan. Kami tidak melakukan alat bantu seperti itu ya. Sejauh ini kami hanya menggunakan user feedback sederhana. Mungkinkah implementasi pengendalian kualitas ini membuat waktu penyelesaian proyek menjadi terlambat? Mungkin saja. Adakah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap hasil proyek yang telah Bapak selesaikan? Untuk mengukur tingkat kepuasan, kami menggunakan lembar pertanyaan dan hanya sekadar wawancara formal maupun informal kepada usernya. Bagaimana cara Bapak meyakinkan pegawai dan konsumen Bapak bahwa proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan Bapak akan menghasilkan produk yang berkualitas? Kami tuh memperlihatkan track record dari SDM yang terlibat. Kualifikasinya pun kami tampilkan kepada user sehingga mereka merasa percaya bahwa proyeknya bisa diserahkan pada kami. Apa yang perusahaan Bapak lakukan bila ternyata hasil produk dari proyek yang Bapak selesaikan tidak atau belum memenuhi ekspektasi pelanggan? Kami mencoba menganalisis penyebabnya kenapa, lalu penyebabnya tersebut kami masukkan kepada catatan lesson learned, dan untuk selanjutnya kami mencoba memperbaikinya untuk proses selanjutnya. Dari wawancara tersebut, kami mengambil analisis bahwa penerapan manajemen kualitas pada suatu proyek dapat membantu memberikan kepuasan lebih untuk user, dan sebaiknya diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, walau implementasinya belum mantap. Perencanaan standar kualitas dapat melalui pengukuran metrik standar utama, keterpakaian, kepuasan user, kemudahan, diubah atau dimodifikasi. Dari pedoman yang telah ditetapkan pun masih bisa terjadi kesalahan atau penyimpangan, terutama untuk proyek yang bersifat sangkuriang. Proses yang dianggap tidak terlalu penting bisa dihilangkan bila dianggap kurang realistik dari sisi waktu pengembangan atau pekerjaan. Pengendalian kualitas bisa dilakukan dengan mengelola software engineer yang bermutu dan meneliti feedback user, dan bisa mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian proyek. Belum ada alat bantu khusus yang digunakan untuk mengendalikan tingkat kualitas proyek. Pengukuran tingkat kepuasan user dapat melalui lembar pertanyaan dan wawancara dengan user. Bila produk dari proyek tidak memuaskan, maka akan menganalisis masalah dan dijadikan catatan lesson learned. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang
manajemen kualitas. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.